Oke teman-teman, jadi ini sekarang kita akan membuat simpul, berbagai macam simpul. Nah, jadi yang pertama kita coba membuat simpul biasa. Jadi simpul biasa itu simple. Hanya kita membuat seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini simpul biasa. Oke, selanjutnya kita membuat simpul 8. Di simpul 8 hanya seperti ini. Langsung dibelit ke badannya, terus langsung masukkan ke sini, ditarik. Nah, jadilah simpul 8. Oke, selanjutnya kita membuat simpul 8 kembar. Jadi sama juga seperti awalnya, tapi hanya talinya dilipat seperti ini. Baru setelah itu kita lipat lagi ke badannya. Jadi seperti ini. Kita buat seperti ini. Langsung masukkan lagi ke atas. Nah, jadilah simpul 8 kembar. Oke, selanjutnya kita akan membuat simpul 8 berganda. Jadi sama juga dengan yang tadi awalnya simpul 8 biasa. Jadi kita hanya cuma lipat tali seperti ini. Baru setelah itu kita akan buat seperti yang awalnya. Jadi seperti ini, masukkan lagi ke atas. Nah, jadi sudah jadi simpul 8 berganda. Oke, sekarang kita akan membuat simpul hidup. Jadi kita buat seperti ini, terus lipatnya di atas. Baru kita masukkan dari bawah. Tapi ini sorry ini terlalu pendek. Jadi kita buat seperti ini. Nah, kita buat menjadi lingkaran seperti ini, baru kita masukkan dari bawah. Langsung ditarik aja seperti ini. Jadilah simpul hidup. Oke, sekarang kita akan membuat simpul mati. Jadi kita memegang kedua ujung tali ini, terus kita datang taruh seperti ini, jadi silang. Kita masukkan ini, menyilang atas bawah begitu ya, seperti bergantian. Baru kita buat seperti ini. Nah, jadi kita tariklah, inilah simpul mati. Oke, sekarang kita akan membuat simpul jangkar. Jadi simpul jangkar ini ada dua cara. Ada cara yang agak seperti sulit dan ada yang mudah. Jadi kalau yang cara yang mudah, tinggal kita pegang seperti ini, tinggal ambil langsung dari bawah. Jadi inilah jadi simpul jangkar. Tapi kalau yang susah, tinggal kita taruh seperti ini, agak sulit ya, seperti ini. Baru setelah itu kita akan masukkan lagi ke dalam. Nah, seperti ini. Jadi ini simpul jangkar. Oke, sekarang kita akan membuat simpul kursi. Jadi simpul kursi itu kita memegang tali seperti ini, terus dibuat kayak atas bawah seperti itu. Jadi yang pertama kita buat seperti ini, yang kedua kita buat berlawanan. Jadi seperti ini, taruh di bawah. Nah, jadi seperti ini, tinggal kita ambil yang dari atas, terus ambil dari bawah lagi, seperti ini. Jadilah simpul kursi. Oke, sekarang kita akan membuat simpul anyam. Jadi kita buat seperti ini. Nah, jadi seperti ini, terus kita ambil yang dari bawahnya ini, dililitkan ke ujungnya seperti ini. Buat seperti ini. Baru ini dimasukkan ke dalam sini. Nah, baru ditarik. Jadilah simpul anyam. Oke, sekarang kita akan membuat simpul anyam berganda. Jadi sama yang tadi, seperti yang tadi. Jadi kanannya itu harus dari bawah. Setelah itu kita lilitkan ini ke lehernya, tapi ini agak dipanjangin sedikit dulu biar agak mudah. Jadi seperti ini, kita lilitkan ke sini, baru kita masukkan lagi yang ini ke sini. Nah, sudah jadi. Terus kita ini lagi putar ke bawah, masukkan lagi ke tempat yang sama. Jadi seperti ini, maka jadilah simpul anyam berganda. Oke, sekarang kita akan membuat simpul tarik. Jadi kita buat seperti ini, kita buat tali seperti ini. Setelah itu kita taruh di dalam tangan seperti ini. Baru setelah itu kita masukkan ini ya. Oke, sekarang kita akan membuat simpul tarik. Jadi pertama kita taruh begini. Setelah itu kita langsung ambil tali seperti ini, naik ke dalam sini, kita buat seperti ini, terus kita tarik yang ini ya.
Salah ya Kakak Yanto. Oke, sekarang kita akan membuat simpul tarik. Jadi pertama kita harus buat seperti ini. Kita taruh begini. Setelah itu kita masukkan tali yang ini. Nah, kita masukkan seperti ini ke dalam. Nah, terus kita tarik. Nah, seperti ini. Terus ini kita ambil lagi, masukkan ke sini. Nah, kita akan masukkan seperti ini. Setelah itu kita tarik ujungnya ini. Nah, ini ujungnya. Jadi ini kalau kita tarik ini dia tidak akan lepas, tapi kalau kita tarik ini, biasa orang gunakan untuk turun gunung, kita tarik seperti ini maka lepas. Oke, sekarang kita akan membuat simpul penarik. Ini pertama kita harus buat seperti ini. Nah, baru kita masukkan lagi ke sini. Nah, seperti ini kan. Baru kita ambil ini. Baru tarik. Oke, jadilah simpul penarik. Oke, sekarang kita akan membuat simpul lasso. Jadi awalannya itu kita harus membuat simpul hidup. Nah, jadi kita akan buat seperti ini, disilang seperti ini, masukkanlah ke sini. Nah, ini kan sudah jadi simpul apa? Simpul hidup. Jadi sekarang kita akan masukkan ke sini. Aduh, ini sebenarnya pendek. Nah, seperti inilah. Begini kan, Kakak? Oke. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai dengan kita lanjutkan dengan ikatan. Oke, jadi di sini kita harus siapkan kayu dan tali. Nah, jadi ini tali seperti ini dan kayu juga. Oke. Jadi kita mulai dengan ikatan palang. Nah, jadi ikatan palang. Jadi kita harus mulai dengan simpul pangkal. Seperti ini. Nah, jadi kita langsung turun begini. Oke, seperti ini. Jadi naik turun saja teman-teman. Seperti ini. Jadi sudah selesai seperti ini, kita mulai dengan buat cincinnya. Kita buat cincinnya seperti ini. Buat cincinnya. Oke, teman-teman. Setelah itu kita langsung buat tutup dengan simpul pangkal. Seperti ini. Oke, teman-teman. Sudah selesai. Oke, ini sekarang kita mulai membuat ikatan silang. Nah, ikatan silang ini kita harus awali dengan simpul tambat. Nah, jadi seperti ini. Terus kita lipat lagi 2 kali. Nah, seperti ini. Ini ya teman-teman. Nah, sudah begini, kita langsung aja buat seperti ini. Oke. Nah, terus dibalas lagi seperti ini. Oke, setelah itu kita langsung buat cincinnya lagi. Seperti simpul palang tadi ya. Oke, langsung kita tutup dengan simpul pangkal. Oke, ini ikatan silang. Oke, sekarang kita membuat ikatan canggah kaki 2. Oke, jadi sama juga dengan awalnya, itu kita harus membuat simpul pangkal. Kita harus awali dengan simpul pangkal ya, itu harus kita ingat. Seperti ini.
kita taruh kayu lagi, sambung seperti ini. Oke, sekarang kita akan mulai membuat ikatan cangga. Nah, jadi paling pertama kita harus buat tali seperti ini. Nah, kita buat tali agak panjang seperti ini. Terus kita taruh di sini. Nah, di tengah kayu ini baru kita kembali melilit di badannya seperti ini. Oke ya. Teman-teman bisa lihat ya, seperti ini. Nah, terus ujungnya kita masukkan ke sini ya. Oke, baru kita tarik setelah itu kita tarik yang di ujungnya di bagian bawah. Nah, seperti inilah, dikuatkan. Nah, seperti ini, maka jadilah ikatan cangga. Oke, sekarang kita membuat ikatan kaki 3. Jadi kita harus mempunyai 3 kayu, baru kita harus buat ini menjadi ikatan kaki 3. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita harus mulai dengan simpul pangkal. Ini ya. Ini simpul. Oh, lepas dia. Jadi kita ulang aja, nggak apa-apa. Seperti ini. Oke. Baru taruh seperti ini lagi ya, teman-teman. Oke, baru kita buat seperti ini. Kita buat seperti begini, baru setelah itu kita buat untuk kasih kuatnya di tengah seperti ini. Oke, buat seperti ini, baru kita tutup dengan simpul pangkal. Oke, ini sudah jadi ikatan kaki 3. Oke, baik, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan membuat video tentang jenis-jenis api. Itu ada 9 jenis api. Nah, jadi pagi ini kita akan buat bagaimana cara membuat jenis-jenis api ini. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita harus siapkan kayu, karena kayu adalah bahan yang penting dalam membuat api. Kalau tidak ada kayu pasti tidak bisa membuat api. Oke, yang pertama
pertama kita membuat api TP. Juga taruh kayu-kayu di bawah sehingga kita bisa bakar nanti. Teman-teman, ini jenis api CP. Jadi api ini digunakan atau kita bisa membuat ini supaya kalau kita misalnya di hutan bisa kita menghangatkan tubuh ataupun bisa membuat kita terhindar dari binatang buas. Oke, yang selanjutnya kita buat api piramid. Oke, jadi jenis api piramid ini bentuknya seperti ini dan kita bisa lihat kalau jenis api ini biasa digunakan untuk membakar mayat. Kalau dari agama Hindu atau Buddha mereka biasa buat api seperti ini untuk membakar mayat. Oke, jadi ini sudah jenis api yang kedua. Kita buat api yang jenis api yang kedua, yang ketiga. Itu kita cari dua kayu yang tiang seperti ini, terus kita tancapkan ini. Seperti ini. Terus kita kumpulkan kayu di bawah. Terus yang kayu ini digunakan untuk misalnya kalau kita ada panci, kita bisa gantungkan di sini untuk memasak air misalnya, atau masak makanan juga bisa. Di sini bentuk api atau jenis api cemburu. Oke, sudah. Sekarang kita membuat yang selanjutnya. Ini sudah 3 jenis ya. Kita buat api yang keempat tuh kita buat seperti ini. Terus kita taruh kayu lagi. Nah, kita taruh kayu seperti ini, baru kita taruh di sini lagi. Ini kita susun kayu di sini. Ini contohnya api pemantul kayu. Jadi api ini digunakan untuk mengeringkan kayu yang basah.
Jadi kita taruh seperti ini, terus kita bisa buat api di tengah ini. Kita bisa bikin jenis api bintang di tengah ini, sehingga pantulan dari api ini bisa menghangatkan atau memanaskan kayu yang basah, sehingga bisa kita pakai kayu itu. Oke, selanjutnya kita buat jenis api jenis api sikat. Jadi jenis api sikat ini seperti begini, kita buat keliling kayu, buat seperti ini. Terus kita buat api bintang di tengah, jadi seperti begini. Kita buat begini, api sikat namanya. Jadi di pinggir-pinggir ini kita bisa taruh kayu basah di sini, sehingga panas api itu bisa kena kayu yang di pinggir-pinggirnya, sehingga bisa kering. Kita bisa gunakan untuk bakar juga, atau menghangatkan tubuh kita juga. Oke, ini namanya api sikat, maaf. Oke, terus kita buat api, jenis api yang selanjutnya itu api pantulan batu. Oke, jadi kita buat batu seperti ini. Buat lingkaran seperti ini. Buat seperti ini. Buatkan ini. Jadi teman-teman, di sini ini kita bisa taruh panci, atau di tengah-tengah ini kita bisa taruh kayak alat masak. Terus di pinggir ini kita taruh kayu, sehingga kita buat api ini nanti dipantulkan ke batu-batu ini, supaya batu ini menjadi panas dan kita bisa masak. Oke, ini namanya api pantulan batu. Terus kita buat ini digunakan untuk memasak juga. Dan selanjutnya kita buat api jenis api parit. Api parit itu kita ambil 2 batu seperti ini. Kita buat seperti kayak parit, baru kita taruh kayu di tengah seperti ini. Kita buat api seperti ini. Jadi kalau kita sudah buat api, ini kan parit, seperti parit. Jadi kita buat api begini, terus nanti kita bisa taruh panci di atas ini. Coba kita balik seperti ini. Jadi ini untuk parit, jadi kita bisa taruh panci di atas. Oke. Dan yang terakhir kita buat jenis api. Masih ada punggung api, atau punggung kayu. Jadi kita bisa taruh kayu yang besar seperti ini. Baru kita bisa taruh kayu seperti ini. Jadi ini jenis api atau punggung kayu, jenis api yang seperti punggung kayu. Oke, kita buat. Jadi ini kita buat api, namanya api jenis punggung kayu. Oke. Selanjutnya kita buat api yang jenisnya seperti bintang, atau bentuknya seperti bintang. Kita buat seperti ini. Buat api juga nanti.
coba untuk menyalakan apinya. Oke, ini jenis bintang, api jenis bintang. Jadi coba kita langsung membuat api dari korek ini. Coba langsung membakar. Teman-teman, kita harus punya korek api. Tapi di sekitaran yang kita mau buat api itu harus bersih sehingga tidak terjadi kebakaran atau hal yang tidak diinginkan. Oke, coba kita langsung buat api ya. Teman-teman, ini karena angin jadi susah untuk hidup. Nah, jadi kalau kita buat api itu kita bisa buat yang untuk mengumpan api sehingga dia bisa menyala itu kita buat dari kantong plastik ataupun dari daun-daun kering, dari ranting-ranting kayu yang kecil sehingga api itu bisa menyala. Nah, jadi jenis api ini teman-teman kita bisa buat api seperti ini sehingga kita bisa masak dan juga bisa menghangatkan tubuh dan kita bisa terhindar dari binatang buas. Nah, ini api kan sudah jadi, sudah menyala. Oke, teman-teman, terima kasih. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y,